Halo, welcome to my YouTube channel Yesi Sintawati. Di channel YouTube ini, sahabat Bunda bisa mendapatkan informasi seputar resep, alat, dan juga teknik-teknik dekorasi yang kekinian. Oke, sebelum lanjut, pastikan Bunda sudah tekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya ya. Hai, senang ketemu lagi dengan sahabat Bunda semua. Kali ini saya mau membagikan tutorial untuk menghias cake dengan tema Minnie Mouse. Pastinya tahu semua dong ya dengan karakter yang satu ini. Nah, kali ini saya membagikan tutorial dengan teknik buttercream transfer. Oke sahabat Bunda, cara ini tuh sangat praktis dan cocok banget untuk para pemula, termasuk saya ya sahabat Bunda, karena saya tidak terlalu pandai dalam menggambar. Caranya sangat mudah, kita tinggal siapkan aja gambar contohnya, kita bisa googling atau cari di Pinterest, kemudian kita cetak deh, dan dengan lapisan plastik transparan bisa kita alasi dulu. Ini plastiknya apa aja ya sahabat Bunda? Bisa gunakan apa saja yang ada di rumah, bisa plastik sampul untuk buku atau apa aja ya. Yang jelas bisa dipakai plastik untuk bungkus-bungkus juga bisa. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah tekstur buttercream. Jika terlalu keras atau kaku, sahabat Bunda bisa merendamnya dulu di air panas, air hangat ya, suam-suam kuku. Kemudian sahabat Bunda remas-remas seperti ini. Tujuannya agar buttercreamnya pas teksturnya. Nah, kemudian tinggal diikuti di gambarnya. Setelah selesai memberi list pada gambarnya, tinggal kita isi deh menggunakan warna-warna yang lain sesuai dengan gambar. Bisa diisi matanya dulu, kemudian bagian-bagian lainnya. Nah, di sini saya memberikan detail-detail kecil pada gambar Minnie Mouse-nya, termasuk si bintik-bintik putihnya ini loh. Kenapa? Karena nanti hasil akhirnya akan semakin cantik. Lanjut lagi, kita akan membuat untuk warna wajah Minnie Mouse-nya. Saya gunakan warna kuning dan juga warna orange. Penggunaannya sedikit aja ya sahabat Bunda, agar tidak terlalu terlalu pekat gitu warnanya. Jadi menyesuaikan dengan wajah Minnie Mouse-nya. Tinggal kita remas-remas aja menggunakan plastik segitiga dan kemudian kita dorong dengan scraper. Lanjut, sama seperti tadi, kita tinggal mengisi untuk bagian wajahnya. Biasanya saya melakukan dari bagian tepinya dulu, kemudian ke bagian tengah-tengah gambar. Nah, sahabat Bunda nggak perlu khawatir ya, nanti kita bisa intip dari bagian bawah plastiknya. Jika ada bagian yang masih bolong-bolong, kita bisa isi lagi dan semprotkan lagi. Lakukan terus sampai seluruh gambarnya selesai, termasuk pita-pitanya ini. Di sini saya gunakan warna merah. Oke, setelah selesai biasanya saya simpan dulu di lemari pendingin kurang lebih 10 menit, simpan di freezer aja ya sahabat Bunda, baru saya timpa lagi untuk lapisan keduanya. Nah, untuk lapisan kedua ini biasanya saya sesuaikan warnanya dengan warna dasar kuehnya nanti, karena saya warnanya mau warna putih, jadi untuk lapisan keduanya ini saya lapisi dengan warna putih. Nah, setelah selesai seperti ini, saya simpan kembali di dalam lemari pendingin, dalam freezer ya sahabat Bunda. Ini bisa disimpan kurang lebih selama 1 jam. Nah, sambil menunggu buttercream transfernya siap, kita tinggal cover deh kuehnya menggunakan buttercream seperti biasa. Tahap-tahapnya saya sudah sering membuat ya sahabat Bunda untuk covering cake ini. Jadi sahabat Bunda bisa cek nanti di
deskripsi akan saya simpan linknya atau saya pasang di iCard di atas ini ya. Nanti tinggal bisa diklik. Nah, setelah selesai pas dengan waktu buttercream transfernya siap dipakai. Jadi setelah kaku, setelah set, kita bisa tempelkan di kuehnya. Ini bagian mendebarkan ya. Tinggal dibalik aja sih sebenarnya. Dan posisinya perhatikan, tandai dulu posisinya jika sudah sesuai, benar-benar di tengah, atau memang Bunda mau pasangnya di bagian samping, baru dibalikin. Nah, bisa dilihat ini ada bagian-bagian yang masih belum mulus ya sahabat Bunda. Sahabat Bunda bisa cover lagi menggunakan buttercream warna yang sama di bagian yang masih bolong-bolong, yang kurang rapi gitu ya. Kemudian menggunakan potongan kartu yang kecil aja, kita tinggal rapihin, kita sapu-sapuin. Jadi bagian permukaannya tuh nanti benar-benar mulus dan rapi. Lanjut lagi, setelah selesai tinggal kita kasih tepian nih untuk list hitamnya untuk mempertegas gambarnya jadi lebih cantik lagi. Saya beri lagi, timpa lagi menggunakan buttercream hitam untuk bagian tepinya. Oke, untuk hiasan intinya sudah terpasang ya, Minnie Mouse-nya sudah ada di cake. Lanjut lagi, tinggal kita hias-hias. Nah, di sini sahabat Bunda bisa menghias cake-nya sesuai dengan imajinasi dan kreativitas Bunda. Oke, di sini saya pakai alat bantu yaitu cetakan fondan berbentuk love. Ini untuk memberi tanda-tanda ya, jadi agar lebih rapi. Dan untuk bagian atas saya menggunakan spuit yang seperti tertera di layar ya sahabat Bunda. Saya nggak tahu nomornya, ini nomor berapa. Jadi saya gunakan buttercream berwarna merah. Saya bentuk menjadi hiasan seperti kepang-kepang rambut gitu ya untuk bagian atasnya. Nah, ini tidak terlalu sulit ya sahabat Bunda, tinggal disilang-silang aja dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan selesai. Nah, biasanya untuk hiasan saya tuh startnya itu tidak dari bagian depan sahabat Bunda. Ini untuk membantu jika terjadi kesalahan, ada sesuatu yang kurang rapi, itu posisinya tidak di depan, jadi masih tetap aman ya, biasanya di bagian samping atau dari belakang dulu. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk hiasan tambahannya saya gunakan fondan berwarna hitam. Untuk tambahan informasi, sebelumnya saya sudah pernah buat tutorial gimana caranya mewarnai fondan hitam. Linknya nanti akan saya simpan di deskripsi. Nah, di sini saya gunakan cetakan berbentuk pita untuk membantu mempercepat kita mendekorasi kue. Untuk alat ini cara pakainya cukup mudah, jadi kita tinggal tekan aja. Sebenarnya ini harusnya dia nempel ya ke bagian atasnya, tapi karena pernya itu mudah rusak, jadi cetakan seperti ini pernya mudah copot, jadi dia tidak terangkat. Jadi kita harus mengangkatnya manual seperti ini. Jadi pelan-pelan menggunakan cutter, modeling tools, kita hilangkan bagian yang tidak perlu, dan baru nanti bagian yang sudah terbentuk pita-pitanya bisa kita pakai. Dan untuk alat-alat, untuk fondan, apa saja yang kira-kira dibutuhkan nih untuk sahabat Bunda yang baru belajar fondan, juga saya sudah pernah buat tutorialnya, saya akan simpan juga di deskripsi untuk sahabat Bunda yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Nah, cake-nya sudah selesai, sudah jadi. Cukup simple, tidak terlalu rumit, dan pastinya ini akan menambah semarak keceriaan di hari ulang tahun si kecil. Oke, sahabat Bunda, semoga tips tadi bermanfaat. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.